kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, pasti. Gimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah Bu, sehat bahagia. Oh bahagia ya. Berseri-seri rupanya ini. Bersemangat sekali hari ini ya Bu ya. Ini Bu, terima kasih ya sebelumnya Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Jadi di sini saya bukan menilai Ibu ya ketika mengajar, tetapi di sini kita sama-sama belajar Ibu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan ya. Jadi pada kegiatan kita sekarang pada praobservasi. Jadi sebelum masuk ke tahap observasi, ini ada beberapa pertanyaan nanti untuk Ibu ya. Apa bisa kita mulai Bu kegiatan ini? Bisa, silakan Pak Esti. Ya baik ya, terima kasih Bu Nurul. Kalau begitu saya mau tanyakan ini Ibu, kira-kira nanti tujuan atau harapan dari Ibu ya dalam perbincangan kita di praobservasi ini apa? Kalau menurut saya ya Bu, harapannya ya mencari, kemudian ingin menambah wawasan ya, bertukar pikiran tentang persiapan kegiatan belajar mengajar. Baik, jadi untuk menambah wawasan, tukar pikiran tentang persiapan kegiatan pembelajaran ya. Memang ini Bu, kita harus saling berkolaborasi begitu. Jadi Bu Nurul nanti akan mengajar materi apa ini dan di kelas berapa rencananya? Karena saya guru PAI dan kebetulan nanti saya akan mengajar di kelas 6. Kelas 6 ya Bu ya. Di kelas 6 kemudian mengajar materi tentang zakat itu. Jadi Bu Nurul akan mengajar di kelas 6 tentang materi zakat. Nah, dari kegiatan yang Ibu laksanakan nanti, tujuan pembelajaran dan materi yang Ibu sampaikan itu tentang apa? Untuk tujuan pembelajaran melalui video pembelajaran materinya peserta didik itu nanti mampu memahami ada zakat itu apa, hukumnya bagaimana, sebagai implementasi dari rukun Islam. Baik, jadi semuanya biar berjalan lancar tentang materi-materi zakat. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, persiapan apa yang sudah Bu Nurul siapkan untuk kegiatan pembelajaran yang agar berjalan dengan lebih baik ya Bu ya, tentu saja dan lebih maksimal gitu. Untuk pembelajaran saya nanti, saya sudah menyiapkan yang tentunya perangkat pembelajaran ya Bu aja, kemudian ada LKPD, kemudian pembelajaran interaktif. Jadi Bu Nurul sudah siapkan modul ajar, kemudian KPD, pembelajaran interaktif begitu ya Bu ya. Selanjutnya ini Bu, model pembelajaran dan metode apa ini yang Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Untuk model pembelajaran, saya menggunakan project based learning. Saya akan menyampaikan materi berdasarkan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dengan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi Bu Nurul akan menggunakan PBL ya, project based learning dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya begitu. Ya, kalau boleh tahu ini Bu, persiapan yang Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, arah atau cakupan pemetaannya itu berdasarkan apa Bu? Kalau menurut saya ini dari kesiapan siswanya, kemudian minat belajarnya dan juga gaya belajar siswa. Gitu. Iya. Jadi di sini ya kira-kira sudah lengkap ya pembelajarannya, ada cakupan materi. Nah, kemudian setiap anak ini Bu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
anak-anak ya, ada yang belum paham, mungkin kurang memahami begitu Bu. Iya. Ini bagaimana nih solusinya Bu nih? Kalau untuk solusi Iya. ya nanti saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat belajarnya. Iya. Jadi nanti anak-anak itu lebih bisa berkolaborasi dengan temannya gitu, kalau sesuai dengan minatnya. Sesuai minatnya. Iya. Baik-baik. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini kira-kira Ibu akan laksanakan kapan? Kalau pembelajaran ini insya Allah saya laksanakan di hari Selasa tanggal 23 Juli. Oh iya, ya, baik, Selasa ya Bu ya. Iya ya. Area pengembangannya ini Bu ya, yang ingin saya tanyakan juga nih. Artinya area pengembangan yang apa yang ingin Ibu capai ini jadi dari kegiatan pembelajaran besok itu? Ya, peserta didik itu mampu nanti mempraktekkan ya bukan lagi zakat, jadi mereka itu tahu bagaimana cara berzakat itu, kemudian apa saja sih nanti yang bisa digunakan untuk zakat. Jadi secara nyata langsung praktek gitu. Praktek ya. Baik. Ini Bu, area pengembangan tersebut yang Ibu capai itu ya, itu pada bagian mana yang ingin Ibu laksanakan? Tentunya di Saya bantu saat pembelajaran begitu. ya di bagian kegiatan inti yang ya mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan PSTT. Jadi nanti kita saling saya bantu ya. Iya. Baik Ibu, jadi gini besok ya Ibu akan saya laksanakan supervisi akademik di kelas Bunurul pada saat Bunurul melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang direncanakan tadi. Dan mungkin cukup ya Bu, terima kasih atas waktunya. Besok sampai jumpa besok dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, dan hasilnya maksimal gitu. Iya. Saya tunggu Ibu besok di observasi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Nurul. Sampai ketemu besok. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, Tuhan biasa. Yes. Sekarang kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Yuk berdoa dulu. Yaprak memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Nah, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ya di minggu ini, kita ingat dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Untuk mengingatkan kembali anak-anak, kita baca lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kita baca dulu mulai dari yang sini ya. Sini dan selanjutnya. Yuk dibaca ya bersama. Kesepakatan kelas 6. 1. Menghormati semua siswa yang menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Kedua. Komunikasi semua siswa diharapkan untuk
ya, tidak Bu? Boleh. Yang terakhir, Menggunakan ponsel. Menggunakan ponsel dilarang selama sesi kelas, kecuali jika ada instruksinya dari guru untuk tujuan pendidikan. sudah ingat ya beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tadi ada disiplin, kemudian ada apa lagi? Jujur, saling menghargai. Ya, Bu Guru ingatkan yang sedang viral itu bullying, ya. Jadi kita itu kan sudah membuat kesepakatan kelas saling menghargai, tidak boleh apa? Membuli. Bu, apakah membuli itu hanya dengan kekerasan? Tidak. Contohnya ada yang mengejek temannya, itu sudah termasuk bully apa tidak? Bully. Ya, jadi tidak boleh kita lakukan. Ingat-ingat ya, jangan melakukan hal seperti itu karena itu termasuk perilaku yang tidak terpuji. Karena anak-anak semua adalah peserta didik yang menjadi penerus generasi bangsa, makanya harus mempunyai perilaku yang baik. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4 bab 4 ya. Sudah dibuka belum? Sudah. Di situ kita belajar tentang tema apa hari ini? Ayo membayar zakat. Nah, jadi bab 4 itu menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk membayar apa? Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Keberapa? Nah, kalau di buku kamu itu kan ada tulisan keempat. Nah, yang sering kita lakukan adalah yang ketiga. Coba sekarang Bu Guru ingatkan kembali. Ini kan belajar kelas berapa ya rukun Islam dulu ya? Kelas 1 ya. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Yang ketiga. Zakat. Keempat. Puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Nah, ulang sekali lagi. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Yang ketiga. Zakat. Keempat. Puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Nah, hari ini kita belajar rukun apa? Zakat. Rukun apa tadi? Rukun Islam yang keberapa? Iya. Ya, kita belajar rukun Islam yang ketiga. Nah, di situ kita diperintahkan untuk membayar zakat. Sekarang kita coba dulu untuk pengertian zakat. Ya, di situ pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Kita semua beragama Islam ya. Jadi kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Sekarang Bu Guru tanya, zakat itu ada berapa? 5. Zakat itu ada berapa? 2. Yang pertama zakat apa Nana? Zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setiap apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum memasuki bulan Syawal. Jumlahnya ada berapa? 2,5 kiloliter. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan ketika harta benda kita sudah mencapai 1 nisab. Nah, jadi itu sudah wajib mengeluarkan zakat.
zakat. Kemudian lanjut, golongan yang boleh menerima zakat ada berapa? Ada berapa? 8 ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharib, yang ketujuh apa? Fisabilillah, yang terakhir ibnu sabir. Jadi ada berapa golongan tadi? Ada 8 golongan yang bisa menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada hamil, mu'alaf, hamba sahaya, kemudian gharib, fisabilillah, kemudian ibnu sabir. Miskin, fakir dulu ya. Fakir itu dia tidak mempunyai apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Kemudian miskin, bekerja, tetapi harta yang dia dapat tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian amil itu orang-orang yang membagi zakat itu ya. Biasanya ada di musola-musola itu loh. Kalau kita mau zakat kan diserahkan dulu ke musola, ada pengurusnya, itu namanya amil ya. Kemudian mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam yang membutuhkan bantuan. Kemudian hamba sahaya, siapa dia hamba sahaya? Siapa hamba sahaya? Orang yang berbenar kepentingan dalam Itu gharib. Kalau gharib itu orang yang mempunyai banyak hutang, tetapi untuk kebutuhan yang halal. Kalau hamba sahaya siapa? Ayo. dari ini kepentingan kita. Ya, kemudian fisabilillah. Fisabilillah apa? Orang yang sedang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Contoh seperti ada guru ngaji itu ya, itu mengajarkan kamu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian ibnu sabir. Siapa ibnu sabir? Orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Contoh misalnya ada orang yang mau pergi ke Mekah, beliau tidak punya bekal yang cukup, kemudian di jalan habis. Nah itu boleh kita berikan zakat. Karena apa? Karena memang kurang dalam apa? Biaya perjalanan. Yang selanjutnya yaitu hikmah ketika kita mau mengeluarkan zakat. Yang pertama, ayo dibaca. Yang kedua, ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, nah terima kasih. Itu adalah beberapa materi hari ini ya tentang zakat. Tadi zakat itu rukun Islam yang berapa? 3. Dan zakat tadi ada berapa macam? 2. Kemudian ada berapa yang berhak menerima zakat? Berapa golongan tadi? 8. Kemudian ada manfaat atau hikmah ketika kita mau membayar zakat. Nanti Bu Guru kasih tugas ya. Ini adalah tugas hari ini. Nanti ada beberapa kelompok ya, ada 4 kelompok yang nantinya akan mengerjakan tugas dari Bu Guru ya, tugas hari ini. Oke.
Jadi yang pertama, nanti kelompok pertama itu menjelaskan bahwa apa pengertian zakat, kemudian dijelaskan zakat itu apa. Yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat dan jelaskan. Misalnya ada 2, apa saja itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, siapa saja yang boleh menerima zakat tersebut. Nah, disebutkan siapa saja tadi. Yang keempat, apa saja hikmah dan manfaat ketika kita mau mengeluarkan zakat. Nah, nanti karena di situ ya guru bagi dulu untuk tugas kelompoknya. Di situ nanti kalian bisa menulis jawaban kelompok masing-masing dan anak-anak bisa bertukar pikiran dengan teman yang lain. Diskusi ya. Nah, nanti didiskusikan. Bentar, untuk kelompok 1 saya kasih ke kelompoknya Feby. Kelompok 1 soalnya itu ya, nomor 1 G. Kemudian kelompok 2 guru serahkan ke kelompoknya Nanda. Kelompok 3 Tasya. Kelompok 4 ke kelompoknya Faris. Ya, jadi silakan kalian diskusi dengan teman-temannya. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti anak-anak mempresentasikan yang sudah kalian diskusikan, ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita speaking dulu ya. Nah, yuk kita berdiri dulu. Berdiri dulu anak-anak, berdiri semua ya. Nah, kita berdiri dulu biar lebih semangat dalam mengerjakan tugas. 1 tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah agar menjadi ya tambah semangat sekali lagi yuk. Silakan anak-anak mengerjakan tugas kelompok atau diskusi dengan teman-teman yang lain. Ini tadi ya soalnya ya. Bentar, guru bukakan untuk soalnya. Sudah ingat ya tadi untuk kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini soalnya silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Tunggu 15 menit. Nanti presentasi. Ya. Ya, ya, dikerjakan di lembar kerja yang sudah Bu Guru berikan lagi ya. Ya. Ya, di lembar kerja ya. Jadi kalian boleh diskusi dengan teman-teman yang lain. Bisa diskusi dengan teman-teman yang lain tadi yang sudah diterangkan Bu Guru, bisa didiskusikan lagi ya. Kelompok 3 itu mengerjakan soal nomor 3 saja. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 saja dan seterusnya seperti itu. Jadi dikerjakan semua. Satu kelompok mengerjakan 1 soal. Nomor 1 berarti kelompok 1. Nomor 2 berarti kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2.
Contohnya. Ya, diskusi. Ya, guru tunggu 15 menit ya. Nanti perwakilan dari kelompoknya 2 orang maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Jangan hanya 1-2 yang diskusi ya, semua ikut ikut berpikir. Ya, hasilnya lebih bagus. Sudah selesai? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya.
Sudah selesai semua? Ya, yuk masih 2 menit lagi. Nanti perwakilan kelompok maju 2 orang. Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, ayo silakan kelompok 1. Ya. Perwakilan boleh saja yang maju ya. Ini ada di sana biar teman-teman mendengar dan tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah presentasi dari kelompok 1 tentang zakat. Bahwa tadi dari kata apa zakat? Tazkiyah, yang berarti apa? Menyucikan. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat sama saja dengan kita menyucikan di diri dan hati kita. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 menerangkan bahwa zakat itu ada berapa? Ada 2, ada 2 macam. Yang pertama apa? Zakat fitrah dan juga zakat mal. Ya, betul ya. Berarti zakat itu ada 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ada berapa yang golongan yang bisa menerima zakat? Ada 8 ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih dulu, terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Yo. Waalaikumsalam. Di sini biar temannya dengar. Yuk.
Ya, hasilnya silakan dijelaskan. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah bekerja sama dalam diskusi ini dan semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Kemudian ada untuk tugas lembar kerja mandiri ya. Nanti Bu Guru kasih kertas ini, jawabannya ditaruh di kertas lembar kerja masing-masing. Nah, jadi nanti anak-anak silakan mengerjakan tugas mandirinya di lembar kerja yang Bu Guru bagikan. Ya. Jangan lupa ya, baca bismillah sebelum mengerjakan. Oh, nanti di lembar kerjanya ditulis sesuai soalnya, jawabnya ditulis di situ ya. Karena di situ sudah ada soalnya, kalian tinggal menjawab saja ya di lembar kerja masing-masing.
Lima menit lagi ya. Oke, sudah. Silakan. Ya, tanya apa? Kalau tanya tunjuk jari ya, biar Bu Guru tahu siapa yang tanya gitu. Gimana? Kalau ada yang bertanya, ya, 5 menit sudah berlalu, sudah selesai. Sekarang kita kumpulkan tugas masing-masing ya. Silakan ditaruh di mejanya sendiri-sendiri, ditumpuk itu ya. Nanti Bu Guru yang ambil. Ya, bagus. Ya, dikumpulkan sudah. Oh, ini masih nulis nama dulu ya, lupa tadi ya. Nah, dari tadi ya kita sudah berdiskusi, kemudian sudah mengerjakan tugas mandiri juga ya. Dari sini ya bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya hari ini kita belajar kesimpulannya zakat itu ada zakat apa saja? Kemudian ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada fakir, miskin, amil,
Dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian guru mau tanya, hari ini anak-anak perasaannya gimana belajar hari ini? Harus selalu semangat. Yuk coba kita berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, seputar melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci loncat, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita beresin dulu bukunya, kita berdoa pulang. Kira-kira jangan ada yang ketinggalan ya. Dan guru ingatkan lagi untuk anak-anak, jangan pernah bosan untuk selalu belajar ya, biar apa yang kita cita-citakan kelak terwujud. Jadi kalian punya cita-cita ya? Nah, kalau kita punya cita-cita harus rajin belajar. Sekarang duduknya yang rapi, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Jakprak memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selamat belajar. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Astri. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik hari ini. Semangat ini malah pagi-pagi ini ketemu Bu Nurul lagi. Jadi terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Apa bisa kita mulai Bu? Bisa, silakan Ibu. Iya. Jadi apa ya Bu ya harapan dari perbincangan pada hari ini?
Baik Bu, di Ya, hadapan saya dihadapkan. di perbincangan kita pasca observasi ya Bu ya, saya harapkan kita bisa tentunya sharing terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya, baik, iya. Jadi Bu Nurul ini ingin mengetahui ya kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan, ya kan? Bagaimana nih perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya tentunya agak deg-degan juga ya Bu, karena yang biasanya hanya sama anak-anak, sama jenengan juga. Ada kerasa gimana gitu ya? Ada kerasa Ada yang berbeda. Tapi di sini siswa itu lebih aktif tuh melaksanakan pembelajaran tentang materi zakat saya, karena dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Tentu saja ya. Jadi Bu Nurul ini sebagai guru kita di dalam kegiatan observasi ini merasa siswanya itu lebih senang ya, lebih aktif begitu. Baik, jadi dari perbincangan kita kemarin yang pasca observasi itu kan sudah melaksanakan observasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu sampaikan kemarin di kegiatan praobservasi? Baik Bu, saya melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana, karena saya menggunakan media seperti PowerPoint, lalu kemudian ada media tambahan berupa gambar, Gambar juga ya, video-video tentang zakat. Jadi dan juga saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga membuat peserta didik itu lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Iya, tadi terlihat Ibu memang siswa Ibu semangat dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana ya, rencana yang Ibu harapkan ke siswa. Jadi apakah yang Ibu lakukan tadi, Ibu laksanakan dalam pembelajaran tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, Ibu sampaikan? Kalau saya pribadi ya Bu, alhamdulillah sekali hampir keseluruhan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian di sini Bu, yang Ibu rasakan, apakah sudah baik ataukah perlu diperbaiki agar dapat meningkat, dan juga mungkin Bu Nurul nih ada hal-hal mungkin yang dirasa kurang mungkin dari Ibu, apakah ada begitu? Bisa dengan ceritakan. Iya baik Bu. Hal baik yang sudah saya lakukan adalah menggunakan IT tentunya Bu, dalam pembelajaran, seperti menayangkan PowerPoint dalam menjelaskan materi, kemudian menayangkan video pembelajaran. Dan hal yang merasa kurang adalah saya masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi merasa masih belum baik, maksimal ya diferensiasi ya. Masih belum maksimal. Baik Ibu berarti merasa ini ya, untuk sudah menggunakan IT, sudah dalam pembelajaran, namun Ibu belum memaksimalkan dari kegiatan belajar diferensiasi. Lalu ini Bu, apa yang strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Strategi yang akan saya lakukan agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengikuti pelatihan Bu, seperti yang ada di PMN dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Oh, baik, jadi Ibu akan mengikuti pelatihan di PMN ya, di platform Merdeka Belajar ya. Terus Ibu mau mulainya kapan nih? Secepatnya Bu. Saya laksanakan supaya dapat untuk memperbaiki kekurangan ya, supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Baik Bu. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin memang guru nanti bisa mengenali kebutuhan siswa teman-teman yang notabene itu beda-beda ya, dari latar belakangnya nanti, hobinya, minatnya ya. Jadi kemudian dengan merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka gitu ya. Kemudian adanya pembelajaran berdiferensiasi juga bisa membantu Bu Nurul ya, mengimbau untuk mengatasi kesenjangan belajar agar nantinya serta memberikan dukungan Bu yang tepat kepada siswa. Itu saja, dan semoga
pendidikan di sekolah kita ini semakin maju ke depannya ya. Iya, Bu Ani. Ya, terima kasih sekali Bu Nurul atas waktunya. Sama-sama Bu Astuti. Meluangkan kegiatan. Semoga kita sama-sama Bisa berkolaborasi ya. terus berkolaborasi untuk selanjutnya. Terima kasih Bu kerjasamanya. Mungkin saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.